Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana hukum membunuh nyamuk atau lalat dengan raket elektrik? Apakah dia muncul api, kemudian api itu membakar nyamuk? Kalau begitu jelas haram. Ya. Kalau membunuh dengan apa, misalnya strom, kan nggak dilarang, yang dilarang cuma api. Nah, setelah itu kemudian terbakar atau apa, insya Allah, saya tidak tahu yang mana itu. Apakah semua perkataan Nabi dan kesepakatan para sahabat termasuk sunnah? Iya. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berarti dua-duanya sunnah. Seperti berjamaah salat tarawih tadi, kan itu bukan sunnah Nabi, sunnah sahabat. Menariknya Nabi meneruskan dengan abdu alaiha. Mestinya abdu alaihima, kan dua. Sunnah Nabi, sudah sahabat kan huwa huma hum, iya huma hunna, kan gitu. Dua kan, mestinya abdu alaihima. Tapi kenapa abdu alaiha satu? Jawabnya, karena sunnah Nabi dengan sunnah sahabat dianggap satu, tidak bertentangan, bukan dua. Ada yang menggunakan riwayat asal-usul azan sebagai dalil bolehnya bid'ah. Bagaimana? Ada takrir, ya. Yang mentakrir siapa? Nabi SAW. Dan yang menyuruh kan Nabi. Yang menyuruh Nabi, gimana membolehkan bid'ah hari ini? Yang mentakrir siapa? Bahwa yang pertama kali bermimpi mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama kali mendengar suara itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dalam mimpinya. Pagi hari diceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, ajarkan lafaz mimpimu itu kepada Bilal ibnu Maktum untuk azan sebagai pertanda datangnya waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ya kan Nabi yang menyuruh. Ya. Begitulah ahlul bidah memang cari-cari dalil, ya, sekenanya. Ini tentu sangat sangat menggelikan memakai dalil itu untuk membolehkan bid'ah. Aneh sekali, sangat aneh sekali. Para sahabat dijamin masuk surga, terkhusus yang 10 orang itu. Apakah yang 10 orang tahu itu bahwa mereka dijamin masuk surga? Ya tahu. Ini hebatnya para sahabat, ya. Tahu dan diem saja dan tidak berbangga diri dan tetap sholat, tetap ibadah. Padahal sudah diketok palu pasti masuk surga. Ini hebatnya para sahabat. Tidak seperti kita, ya. Kalau kita barangkali merasa aman, para sahabat tidak merasa aman. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini sering menangis, terutama Abu Bakar, takut terhadap neraka. Utsman itu neraka adab kubur luar biasa, sampai pernah ditegur oleh Umar, nggak jawab. Itu karena sedang tafakur, takut terhadap adab kubur, siksa neraka. Padahal jelas-jelas dijamin masuk surga lewat lisan Nabi SAW. Inilah para sahabat, tidak kemudian membanggakan diri.
dan tidak menyebarkan. Akhirnya tersebar itu, ambil contoh misalnya Said bin Zaid. Said bin Zaid ini kan salah satu di antara 10 itu. Satu ketika ditanya 10 sahabat yang kata Nabi dijamin masuk surga itu oleh lisan Nabi siapa saja? Disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jubair. Disebut berapa? 9 doang. 9, karena memang nggak mau menyebarkan, dikenal, terkenal, nggak mau. 9 doang. Ketika dizak kok cuma 9, kan 10. Ya tanyakan Pak yang lain. Ini luar biasa. Coba kalau kita yang jadi Said bin Zaid, ya. 10 itu siapa? Pertama saya sendiri ya, kedua Abu Bakar. Itu kalau kita, ya, ingin menonjol, ingin terkenal, ingin dikenal. Para sahabat tidak. Mereka sembunyi dari manusia. Mereka tidak mau terkenal di muka bumi, maunya terkenal di langit. Inilah para sahabat. Untuk iqamah, apakah dikeraskan seperti azan atau cukup terdengar oleh jamaah yang mau sholat? Yang kedua ini cukup terdengar oleh yang mau sholat di situ. Maka Nabi menyuruh Bilal ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzurah untuk naik ke tempat ketinggian saat azan agar suaranya kemana-mana. Adapun qomat tidak. Bagaimana hukum menanam pohon di rumah sudah masuk wilayah jalanan umum? Jangan ya, jangan. Jadi betul-betul pohon itu di tanah kita. Kalau toh itu bukan tanah kita, jalanan, niatnya baik supaya teduh dan seterusnya, ya minta izin. Minta izin kepada aparat, mungkin RT ya. Jangan sampai niat baik kita malah menjadi dosa. Bagaimana hukum membunuh tikus yang sudah masuk perangkap dengan menyiramnya menggunakan air panas? Apakah ini termasuk membakar? Ya perlu pembahasan kan. Membakarkan dengan api ya. Air panas tentu tidak ada apinya. Akan lebih baik insya Allah pakai sesuatu yang menyebabkan tikus itu cepat mati. Wallahu a'lam. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa